Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Rian. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan. Yang pertama kita masuk dulu ke bagian pola penyajian iklan. Iklan tidak ditulis sekadarnya, melainkan berdasarkan pola penyajian tertentu. Ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam iklan. Ya teman-teman, jadi iklan itu tidak asal-asalan ya teman-teman. Jadi ditulis atau ditampilkannya itu berdasarkan pola penyajian tertentu ya, sesuai dengan tujuan dari iklan tersebut, sesuai dengan target pasar pada iklan tersebut ya teman-teman. Jadi misalnya kalian mengiklankan buah-buahan ya, kalian misalnya menjual buah-buahan, maka kalian iklankan tentang buah-buahan ya, kalian tulis di situ kami menjual buah segar gitu ya, bukannya kami menjual ikan segar gitu kan, salah ya teman-teman. Jadi ada polanya ya teman-teman, ada caranya ya, ada cara-cara tertentu agar iklan yang dipasang ya, iklan yang ditampilkan itu tertarget gitu ya teman-teman, tertarget pada yang membutuhkan produk kita ya. Jadi iklannya sampai gitu ya kepada memang orang-orang yang membutuhkan produk kita gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah pola penyajian iklan ya teman-teman. Nah, berikut ini kalian bisa lihat pola penyajian iklan komersial nih teman-teman, seperti berikut ini ya. Di sini ada sebuah iklan nih teman-teman tentang buku ya, tentang sebuah buku. Jadi di atasnya itu sebelah kiri atas kalian bisa lihat di situ ada judul produk yaitu SPM Plus. Itu adalah judulnya ya teman-teman. Kemudian di bawahnya ada kalimat persuasif atau opini yang bunyinya adalah siap lulus USM dengan nilai terbaik dan masuk SMP favorit. Kemudian di bawahnya lagi ada slogan ya, itu adalah slogannya, belajar lebih, lebih belajar. Nah itu yang di bagian sebelah kiri ya teman-teman. Kemudian di bagian sebelah kanan itu ada informasi keunggulan produk ya, apa saja keunggulan buku ini gitu ya, maka ditampilkanlah di situ ya. Yang pertama sesuai kisi-kisi USM pemerintah, lalu pembahasan mendalam, dan juga ada prediksi soal USM 2015. Itu adalah keunggulan produk atau buku tersebut ya teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya mau memasarkan buah segar ya seperti yang tadi, kalian cantumkan di situ keunggulan produk kalian apa, misalnya langsung dari kebun gitu misalnya ya, kemudian rasa buah yang manis dan segar gitu ya, kemudian harganya lebih murah. Nah semua keunggulan itu kalian cantumkan pada iklan kalian, seperti itu contohnya ya teman-teman. Nah berikutnya di paling kiri bawah ya, dan di sebelah kanan itu sama ya teman-teman, kiri dan kanan bawah itu sama, adalah informasi pemasang iklan. Siapa yang memasang iklan itu ya, misalnya tadi Faik ya yang berjualan buah-buah segar. Nah di bawah situ ditulis nama Faik gitu ya, buah segar Faik misalnya ya. Kemudian di sebelah kanannya dikasih itu atau ditampilkan juga nomor teleponnya untuk orang bisa membeli produk tersebut gitu ya teman-teman. Untuk tampilannya sendiri ini bisa berbeda-beda ya, tidak melulu atau tidak harus seperti yang contoh ini ya. Bisa juga informasi keunggulan produknya ada di tengah gitu ya teman-teman, bisa juga ada di sebelah kiri, sesuai dengan kebutuhan saja gitu ya, dan sesuai dengan bagaimana bisa menarik para pembeli gitu ya. Jadi dibuat semenarik mungkin dan juga ditambahkan dengan gambar ya teman-teman, agar lebih semakin menarik perhatian atau menarik konsumen pembeli gitu ya teman-teman. Jadi secara tampilan tidak harus seperti ini ya, ini hanya contoh ya teman-teman. Jadi pola penyajian iklan digunakan sesuai kebutuhan dan tujuan teman-teman ya, tidak harus melulu mengikuti contoh yang tadi ya teman-teman. Pola penyajian iklan itu bisa saja berbeda-beda sesuai dengan produknya gitu ya, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan pasarnya, seperti itu ya teman-teman. Karena iklan bertujuan memperdagangkan produk ya. Informasi yang dicantumkan antara lain berkaitan dengan keunggulan produk tersebut, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita jualan produk ya, kita cantumkan di situ informasi yang kita tampilkan adalah keunggulan produk tersebut. Nah kalau itu kan iklan produk ya teman-teman, maka isinya adalah keunggulan produk. Ada juga iklan layanan masyarakat yang isinya hanya himbauan atau tips-tips melakukan sesuatu. Seperti pada halaman sebelumnya kemarin itu ada tips atau imbauan untuk melakukan imunisasi campak atau rubella, seperti itu ya. Itu adalah iklan layanan masyarakat teman-teman, berbeda dengan iklan produk ya. Itulah yang disebut dengan pola penyajian iklan.
Kemudian pada slogan dan poster, pola penyajian menitik beratkan pada tampilan, yaitu penulisan teks dan penggabungan dengan gambar atau foto. Jadi kalau kalian suka lihat poster ya atau slogan ya, tonjolkan itu pada tampilannya teman-teman, yaitu tampilan teksnya, penulisannya, dan gambar atau fotonya ya. Itu tujuannya adalah supaya menarik perhatian orang gitu ya. Misalnya juga yang tadi tuh buah-buah segar misalnya, kalian tambahkan juga di situ fotonya ya, buah segarnya di situ tampilkan ya, agar orang-orang semakin tertarik untuk membeli produk yang kita jual, seperti itu ya teman-teman. Jadi tampilannya tidak asal-asalan ya gitu ya teman-teman. Di atas gambar buah itu ada tulisan misalnya gitu ya, enggak. Jadi itu menghalangi produknya gitu ya. Tampilannya itu harus menarik ya teman-teman. Nah, itulah yang disebut dengan pola penyajian iklan. Nah, berikutnya adalah kaidah kebahasaan iklan. Kaidah kebahasaan dalam iklan, slogan, maupun poster pada umumnya menggunakan kalimat sebagai berikut. Jadi kaidah kebahasaan dalam iklan, slogan, dan poster itu sama ya teman-teman. Pada umumnya adalah yang pertama, kalimat efektif yang singkat, padat, dan lugas. Jadi tidak bertele-tele ya, tidak perlu panjang-panjang gitu. Nanti juga yang baca akan merasa segan gitu ya, karena terlalu panjang gitu ya, tidak langsung pada intinya gitu ya. Jadi kalimatnya harus efektif ya teman-teman, singkat, padat, dan lugas seperti itu ya. Yang kedua, kalimat persuasif yang mampu mempengaruhi khalayak umum ya teman-teman. Kalau yang tadi sebelumnya kalimat persuasifnya itu adalah siap lulus gitu ya. Kalau misalnya buah-buahan segar, misalnya kalimat persuasifnya apa? Rasanya segar gitu, buahnya manis gitu kan, itu singkat ya, singkat, padat, dan lugas gitu ya, langsung kepada intinya. Itulah ya yang kalimat persuasif yang mampu mempengaruhi khalayak umum atau para calon pembeli gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah kalimat yang menarik perhatian, biasanya berima atau mempertimbangkan keserasian bunyi kata. Nah gitu ya, jadi kata-katanya itu serasi gitu teman-teman bunyinya ya. Seperti kalian misalnya membuat pantun lah contohnya seperti itu ya, itu kan akhiran kalimatnya itu kan sama gitu ya, AB AB gitu ya susunan rimanya. Nah itu dibuat semenarik mungkin kalimatnya ya teman-teman. Misalnya contohnya ya teman-teman, beli buah segar di sini. Maka kalimat berikutnya supaya serasi adalah misalnya contohnya, maka akan sejuklah hati gitu ya kan, sama tuh serasi ya atau berima. Nah itu adalah contoh kalimat yang menarik perhatian gitu ya teman-teman, kalimat yang memang benar-benar menjadi sorotan gitu ya. Yang berikutnya adalah kalimat komunikatif yang mudah diingat masyarakat, boleh jadi menggunakan kata yang sedang ngetren gitu ya teman-teman. Kalau kalian tahu itu iklan misalnya kayak Sunlight ya, seperti Sunlight itu yang bersih bersinar Sunlight gitu, itu kan komunikatif dan mudah diingat masyarakat seperti itu ya. Atau aku dan kau suka dan kau gitu, itu kan mudah diingat ya teman-teman. Nah buatlah kalimat-kalimat komunikatif seperti itu ya dalam iklan gitu ya, agar supaya lebih mudah diingat oleh masyarakat seperti itu ya teman-teman. Nah itulah tadi penjelasan tentang menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan. Semoga kalian bisa memahaminya, dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.